Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam video ini kami akan menjelaskan teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel, atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel. Namun, penelitian ini menggambarkan variabel secara apa adanya, sukma dinata. Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan tentang konsep perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Definisi perkembangan kognitif. Berdasarkan akar teoritis yang dibangun oleh Piaget, beberapa penulis mendefinisikan kognisi dengan redaksi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya sama, yaitu aktivitas mental dalam mengenal dan mengetahui tentang dunia. Neisser dalam Morgan et al. Dalam buku Mili Latifa tahun 2008 mendefinisikan kognisi sebagai proses berpikir, di mana informasi dari panca indera ditransformasi, diredukasi, dielaborasi, diperbaiki, dan digunakan. Perkembangan kognitif individu meliputi perkembangan individu berpikir, atau proses kognisi, atau proses mengetahui. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang memberikan pengaruh kuat dalam pembahasan perkembangan kognitif, di mana setiap tahap B. Perkembangan kognitif secara kuantitatif. Lore kemudian memaparkan bahwa deskripsi perkembangan kognitif secara kuantitatif dapat dikembangkan berdasarkan hasil pengukuran yang menggunakan instrumen tes inteligensi yang dilakukan secara longitudinal terhadap sekelompok subjek dari dan sampai usia tertentu 3-5 tahun sampai usia 30-35 tahun, seperti yang dikembangkan oleh Binet yang disempurnakan oleh Stanford. Beberapa jenis tes inteligensi yang saat ini menjadi rujukan antara lain: secara kuantitatif, perkembangan kognisi didasarkan pada hasil tes inteligensi yang kita kenal dalam bentuk ukuran inteligensi, yaitu IQ, yang merupakan rasio atau hasil bagi dari IQ. MA kali 100 kali MA adalah mental age atau usia mental, sedang C4 adalah usia kronologis. Sebaran tingkat inteligensi dari hasil tes inteligensi dikategorisasi menjadi beberapa tingkatan, seperti ditampilkan dalam tabel 1 di bawah ini. Bloom, dari hasil studi longitudinalnya yang didasarkan pada hasil tes IQ dari masa-masa sebelumnya terhadap orang-orang yang sama, memperlihatkan presentasi taraf kematangan perilaku kognitif seperti tergambar dalam tabel 2 di bawah ini. Perkembangan kognitif secara kualitatif. Untuk memahami perkembangan kognitif secara kualitatif, teori dari John Piaget dapat memberikan gambaran yang cukup jelas. Teori perkembangan kognitif dari John Piaget memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Miri Latifa berpendapat bahwa teori John Piaget merupakan teori pentahapan yang paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan, di mana dalam setiap tahapannya Piaget menggambarkan bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan tentang dunianya. Secara ringkas, teori John Piaget menjelaskan bahwa selama perkembangannya, manusia mengalami perubahan-perubahan dalam struktur berpikir. Perkembangan terjadi pada struktur dari tahap sebelumnya. Perkembangan yang terjadi melalui tahap-tahap tersebut
disebabkan oleh 4 faktor. Pertama, kematangan fisik. Kedua, pengalaman dengan objek-objek fisik. Ketiga, pengalaman sosial. Dan keempat, ekuilibrasi. Piaget mengungkapkan asimilasi dan akomodasi berfungsi untuk menyeimbangkan struktur pikiran dan lingkungan dan menciptakan porsi yang sama di antara keduanya. Jika keseimbangan ini terjadi, maka individu akan memperoleh gambaran yang baik tentang dunianya, pemahaman tentang informasi, objek atau masalah yang dihadapi, atau dalam konteks teori Piaget disebut dengan istilah equilibrium. Piaget mencatat adanya periode di mana asimilasi lebih dominan, periode di mana akomodasi lebih dominan, periode di mana keduanya mengalami keseimbangan. Periode-periode ini relatif sama dalam diri setiap anak yang diselidiki. Barulah kemudian Piaget memperoleh ide tentang tahap-tahap perkembangan kognitif. D. Implikasi teori Piaget terhadap praktek pendidikan. Tujuan utama dari perkembangan kognitif dari Piaget adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara pikiran berkembang dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Satu hal yang harus digarisbawahi dalam proses penerapan teori dan prinsip perkembangan kognitif Piaget dalam proses pembelajaran bagi para pendidik adalah tidak semua prinsip dalam teori Piaget dapat berlaku untuk pada setiap siswa. Menurut Mabinsyah, teori ini merupakan outline atau garis besar yang berhubungan dengan kapasitas-kapasitas kognitif dalam diri siswa dari masa ke masa. Woolfolk dan Nikolic mengemukakan dua implikasi teori Piaget dalam praktek pendidikan, yaitu membantu para pendidik dalam 1. Menentukan kemampuan kognitif peserta didik. 2. Memilih strategi pembelajaran. Perkembangan kognitif pada anak menurut Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss 9 Agustus tahun 1980. Beliau meninggal pada umur 84 tahun. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Edward Glassfeld, Jean Piaget juga adalah seorang perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Untuk perkembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Selain itu juga, Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi semakin canggih seiring bertambahnya usia. Yang pertama yaitu periode sensorimotor, usia anak 2. Perkembangan kognitif pada anak menurut Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss 9 Agustus tahun 1980. Beliau meninggal pada umur 84 tahun. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Edward Glassfeld, Jean Piaget juga adalah perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Untuk perkembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Selain itu juga, Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi semakin canggih seiring bertambahnya usia. Yang pertama yaitu periode sensorimotor, usia 0-2 tahun. Yang kedua, periode properasional, usia anak 2-7 tahun. Ketiga, periode operasional konkret, usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir adalah periode operasional formal, usia 11 tahun sampai dewasa. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 sampai dengan 1980. Teorinya ini memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi, perkembangan, dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan.
Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia. Yang pertama, periode sensori motor, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, periode praoperasional, yaitu berusia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, periode operasional konkret yang berusia 7 sampai 11 tahun. Nah, yang terakhir, periode operasional formal yang berusia 11 tahun sampai dewasa. Dari pemaparan materi dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai perkembangan kognitif dari Piaget, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hakikat perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan berpikir operasional formal dengan ditandai kemampuan berpikir abstrak dan kemampuan berpikir deduktif hipotetik. Perkembangan individu dalam kemampuan kognitif tidak bisa diukur secara umum karena masih ada faktor determinan yang menentukan kemampuan kognitif seperti kebudayaan dan lingkungan sosial. Dan implikasi teori Piaget dalam proses pendidikan adalah membantu para pendidik untuk memahami tahap dan karakteristik perkembangan kognitif peserta didik, sehingga membantu pendidik untuk menentukan tingkat kognitif peserta didik dan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif para peserta didik. Itulah penjelasan teori perkembangan menurut Jean Piaget dari kelompok 2. Semoga video penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Buat yang sudah menonton dari awal, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan tentunya boleh dong untuk like, share, and subscribe channel kami ini. Oh, satu lagi, jangan lupa belajar yang giat untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari ya. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.